Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isyan dari kelas 30B dengan NIM 2004007561006. Tugas PKPD 1 merangkum semua materi dari pertemuan 1 sampai 6. Bersatu dalam satya dharma menuju pengertian upacara. Upacara adalah aktivitas yang dilakukan di waktu tertentu untuk memperingati sebuah kejadian maupun penyambutan. Sedangkan upacara dalam gerakan pramuka merupakan suatu media pendidikan untuk meningkatkan kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan anggota pramuka. Jenis-jenis upacara dalam gerakan pramuka. 1. Upacara umum, yaitu upacara yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku seperti upacara sudah Seni. 2. Upacara pembukaan latihan atau upperclass, yaitu upacara yang dilaksanakan sebelum melakukan aktivitas kepramukaan. 3. Upacara penutupan latihan atau upperclass, yaitu upacara yang dilaksanakan dengan mengakhiri kegiatan kepramukaan. Catatan: adapun perbedaan antara upperclass dengan upperclass adalah pada upperclass penaikan bendera diganti menjadi penurunan bendera dan tidak perlu membacakan dasa dharma. Tujuan pelaksanaan upacara: 1. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Membiasakan bersikap tertib dan disiplin. 3. Meningkatkan kemampuan memimpin. 4. Membiasakan kekompakan dan kerjasama. 5. Mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Bentuk-bentuk barisan upacara. 1. Pramuka siaga. Barisan upacara di Satuan Pramuka Siaga berbentuk lingkaran atau melingkari bendera merah putih. 2. Pramuka penggalang. Barisan upacara di Satuan Pramuka Penggalang berbentuk angkare atau berbentuk seperti huruf U. 3. Pramuka penegak atau pendega. Barisan upacara pramuka penegak atau pendega yaitu berbaris memanjang atau saf. Pengertian pramuka. Kata pramuka merupakan singkatan dari Prajamuda Karana yang memiliki arti rakyat muda yang suka berkarya. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pendega. Kelompok anggota yang lain yaitu pembina pramuka, andalan, pelatih, pamusaka, majelis pembimbing, dan saf kuartir. Sedangkan yang dimaksud kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah atau keluarga yang diselenggarakan dalam kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, dan praktis. Kegiatan ini dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang bertujuan untuk membentuk watak, akhlak, dan budi pekerti yang baik. Sejarah pramuka di dunia. Sejarah pramuka di dunia pertama kali dimulai saat Baden-Powell menuliskan pengalamannya dalam buku Scouting for Boys pada tahun 1908. Buku tersebut dibuat untuk panduan acara perkemahan yang dirintisnya pada tahun itu. Buku ini sangat laris bahkan di luar Inggris, sehingga mulai bermunculan organisasi-organisasi pramuka yang ditujukan kepada anak laki-laki saja. Pada tahun 1912, Baden-Powell bersama adik perempuannya, Agnes, mendirikan organisasi pramuka untuk wanita bernama Girls Quiddes. Pada tahun 1916 mulai berdirinya organisasi pramuka untuk usia siaga yang dinamai
CUB atau anak serigala. Dan pada tahun 1918 kemudian berdiri organisasi Rover Scout yang ditujukan untuk kelompok remaja berusia 17 tahun. Baden-Powell kembali mempublikasikan bukunya Rovering to Success pada tahun 1922 yang berbicara tentang seorang pemuda yang mendayung perahu sesampainya menuju pantai kebahagiaan. Tepatnya pada tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 di Olympic Hall, London. Kegiatan Jambore dunia pertama kali diadakan dan diikuti sebanyak 800 peserta dari 26 negara. Dalam kegiatan tersebut, pada akhirnya Baden-Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu Sedunia. Sejarah Pramuka di Indonesia. Sejarah pramuka di Indonesia dikenal dengan 3 masa pramuka, yaitu Gerakan Pramuka pada masa penjajahan Belanda, Gerakan Pramuka pada masa penjajahan Jepang, dan Gerakan Indonesia setelah Indonesia merdeka. Pertama, Gerakan Pramuka pada masa penjajahan Belanda di Indonesia bernama NIPV, dan dalam bahasa Indonesia dikenal Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Setelah Sumpah Pemuda, kegiatan pramuka semakin digemari sehingga terbentuknya Pandu Pemuda Sumatera pada tahun 1930 dan pada tahun 1931 berdirinya Persatuan Antar Pandu Indonesia. Tapi tetap kita ikat tulistiwa. Kemudian pada tahun 1936 berubah nama menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI. BPPKI melakukan kegiatan Perkino atau Perkemahan Kepanduan Indonesia ONIOM. Perkemahan inilah yang menjadi cikal bakal pelaksanaan kegiatan Jambore sehingga sekarang. Pada saat penjajahan Jepang, gerakan pramuka masih berjalan dan masih bisa bertahan. Namun di saat Jepang menyerang kepada Belanda, banyak tokoh kepanduan Indonesia yang ditarik masuk ke Yimbondan, Petah, dan Seinendan. Jepang melarang berdirinya partai dan juga menganggap gerakan pramuka berbahaya karena dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan rakyat. Hal itu tidak menyurutkan tekad kepanduan Indonesia untuk menjalankan Perkino 2 dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam mengusir tentara Jepang. Setelah kemerdekaan Indonesia, tanggal 28 Desember 1945, didirikan organisasi Pandu Rakyat Indonesia di Solo yang menjadi wadah kepanduan di seluruh Indonesia. Pada tahun 1961 terdapat 100 organisasi kepanduan di Indonesia yang dibagi menjadi 3 federasi, yaitu Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, Ikatan Pandu Indonesia, dan Persatuan Putra Putri Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1961, Gerakan Pramuka diperkenalkan secara resmi kepada seluruh masyarakat sehingga pada hari itu diperingati sebagai Hari Pramuka setiap tanggal 14 Agustus. Jadikan pramuka pemersatu kita. Pengertian LKBB. LKBB atau latihan keterampilan baris berbaris adalah suatu wujud latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan yang diarahkan kepada terbentuknya perwatakan tertentu. Jenis-jenis LKBB. 1. LKBB dengan menggunakan tongkat. 2. LKBB tanpa menggunakan tongkat. Fungsi LKBB. 1. Sikap disiplin. 2. Rasa disiplin. 3. Rasa tanggung jawab. Dan 4. Rasa persatuan.
Aba-aba. Aba-aba adalah suatu perintah yang diberikan kepada seorang pemimpin kepada yang dipimpin untuk dilaksanakan pada waktu serentak atau berturut-turut. Macam-macam aba-aba yaitu: 1. Aba-aba petunjuk. Aba-aba petunjuk dipergunakan hanya jika perlu untuk melaksanakan maksud dari aba-aba peringatan atau pelaksanaan. Contoh, kepada bendera merah putih, hormat. 2. Aba-aba peringatan. Aba-aba peringatan adalah inti perintah yang cukup jelas untuk dapat dilaksanakan tanpa ragu-ragu. Contoh, lencang kanan, gerak. 3. Aba-aba pelaksanaan. Aba-aba pelaksanaan adalah ketegasan mengenai saat untuk melaksanakan. Aba-aba pelaksanaan yang dipakai: gerak, jalan, dan mulai. Gerak dasar LKBB. Pertama, sikap sempurna, istirahat, hormat, lencang kanan, lencang kiri, setengah lencang kanan, setengah lencang kiri, hadap kanan, hadap kiri, balik kanan. Jalan di tempat, hitung, hadap serong kanan, hadap serong kiri, langkah tegap maju, maju, jalan. Simpul dan ikatan. Tali adalah benda yang digunakan dalam simpul maupun ikatan. Simpul adalah ikatan tali dengan tali. Ikatan adalah ikatan antara tali dengan dua tongkat. Macam-macam tali. Pertama, tali kapas. 2. Tali ijuk. 3. Tali plastik. 4. Tali kaum mental. 5. Tali webbing. Macam-macam simpul. 1. Simpul mati. Simpul mati adalah menyambung dua buah tali yang sama besar dan tidak licin atau kering. 2. Simpul hidup. Simpul hidup berguna untuk mengikatkan tali pada tiang. Kegunaan lainnya adalah untuk merekat atau membuat jebakan bagi hewan-hewan kecil. 3. Simpul anyam satu. Simpul anyam satu adalah menyambung dua buah tali yang tidak sama besar dalam keadaan kering atau tidak licin. 4. Simpul anyam ganda. Simpul anyam ganda adalah menyambung dua buah tali yang tidak sama besar dalam keadaan besar atau licin. Macam-macam ikatan. 1. Ikatan pangkal merupakan salah satu ikatan yang sering sekali digunakan untuk mewakili atau mengakhiri suatu simpul lainnya. 2. Ikatan pangkal yang digunakan untuk membuat tenda darurat atau dapat digunakan untuk mengikat timbah atau ember. 3. Ikatan tarik. Berfungsi dari tali temal ini adalah untuk turun ke jurang atau pohon. 4. Ikatan palang berfungsi untuk mengencangkan kedua tongkat secara vertikal dan horizontal, sehingga kedua tongkat tersebut menjadi satu dan sulit dilepas. 5. Ikatan lambat juga berfungsi sebagai awalan pada simpul-simpul lainnya, seperti ikatan silang dan ikatan palang. 6. Ikatan silang ini berfungsi untuk mengikat dua buah tongkat bersilang. 7. Ikatan cangga berfungsi untuk menyambung tongkat dengan tali secara sejajar. Ikatan cangga umumnya dikenal dengan nama ikatan sambung tongkat. Pengertian pioneering. Pioneering adalah salah satu teknik pramuka dalam menggunakan peralatan tongkat dan tali yang dirangkai menjadi sebuah bangunan kreatif.
Tujuan pioneering: mengasah keterampilan peserta dalam membuat bangunan sederhana yang nantinya dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Manfaat pioneering: 1. Untuk memupuk rasa kekompakan dan kerjasama yang baik antar kelompok. 2. Dapat diterapkan pada saat-saat genting maupun P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. 3. Memproyeksi pemikiran peserta dalam merancang suatu bangunan kreatif. Contoh pioneering: 1. Usungan atau tandu. Usungan atau tandu merupakan salah satu alat yang termasuk dalam alat-alat P3K dan berguna untuk mengangkat korban. Simpul dan ikatan dapat digunakan pada usungan atau tandu ini ialah 1. Simpul mati, 2. Ikatan pangkal, 3. Ikatan jangkar. 2. Tiang bendera. Untuk pembuatan pioneering tiang bendera, simpul dan ikatan yang digunakan ialah 1. Simpul mati, 2. Ikatan pangkal, 3. Ikatan kaki 3, 4. Ikatan jangka, 5. Ikatan palang. 3. Kerangka tenda. Simpul dan ikatan yang digunakan pada pioneering kerangka tenda ini ialah 1. Simpul mati, 2. Ikatan pangkal. Pengertian sandi. Kata sandi berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya rahasia. Sandi adalah kode rahasia di mana kerahasiaannya hanya diketahui oleh sekelompok orang saja. Dalam kegiatan pramuka, sandi dipergunakan pada saat kemah atau melakukan penjelajahan supaya dapat melatih diri untuk menyelesaikan suatu masalah yang sedang dihadapi. Manfaat sandi: meningkatkan kecerdasan, meningkatkan daya ingat, komunikasi antar regu, sarana permainan dalam kegiatan pramuka, sarana belajar anggota pramuka sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah. Macam-macam sandi. 1. Sandi kotak 1. 2. Sandi kotak 2. 3. Sandi kotak 3. 4. Sandi Morse. Sandi Morse atau sandi rumput, jika pada sandi Morse ini tertulis tanda titik dan tanda strip, maka pada sandi rumput hanya berupa bentuk rumput. 5. Sandi rumput pramuka. 6. Sandi bulan bintang. 7. Sandi koordinat atau merah putih. 8. Sandi angka 1. 9. Sandi kompas. 10. Sandi AND. Jenis sandi pramuka AND ini adalah dengan menggunakan kata AND dalam setiap katanya. Cara membaca sandi ini sangat mudah karena tinggal menghilangkan kata AND-nya saja dan menghubungkannya. 11. Sandi datar. Sandi datar ini dibuat dengan menghitung hurufnya terlebih dahulu, kemudian dibagi menjadi beberapa bagian lalu diberi kata kuncinya. Misalnya, kata kunci 8D artinya 8 datar atau 8 huruf mendatar.
Pengertian semapor. Semapor adalah salah satu cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan bendera, dayung, batang, tangan kosong, atau dengan sarung tangan. Informasi yang dapat dibaca melalui sisi bendera atau tangan yang kini sering digunakan adalah bendera yang dinamakan bendera semapor. Pengiriman sandi melalui bendera semapor ini menggunakan dua bendera, yaitu masing-masing bendera tersebut berukuran 45 cm x 45 cm. Bentuk bendera yang persegi merupakan penggabungan dua buah segitiga sama kaki yang berbeda warna dan sebaliknya menggunakan warna yang cerah. Warna yang digunakan bisa bermacam-macam, tetapi yang lazim dipakai yaitu warna merah dan kuning, di mana warna merah selalu berada di dekat tongkat. Rumus semapor. Bersatu dalam satya dharma menuju Bhinneka Tunggal Ika. Pengertian menaksir. Menaksir adalah memperkirakan atau mengira-ngira tinggi suatu pohon, lebar sebuah sungai, arus sungai, jarak perjalanan, keadaan cuaca, dan mengukur berat suatu benda. Macam-macam menaksir. Yang pertama, menaksir diri sendiri, menaksir jarak atau perjalanan, menaksir cuaca, menaksir lebar, menaksir tinggi, menaksir deras arus. Yang paling umum digunakan dalam pramuka adalah menaksir lebar dan tinggi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.